tidak bisa diprediksi dan umumnya ya tidak dilakukan oleh manusia tapi oleh alam. Nah, di sini yang berperan ada satu utama yaitu organisasi dan kelembagaan. Organisasi kelembagaan ini misalnya PMI, ya, Palang Merah Indonesia, atau Tim SAR, atau Satgas Bencana, misalnya aja suatu daerah memang ditugaskan seperti itu, maka Satgas. Nah, organisasi ini memang kalau dari lihat bagan ini memang dia sangat berperan sekali. Mulai pra bencana dia akan mengedukasi, ya, dan saat pasca juga dia tetap berhubungan yaitu dengan stakeholder yang terlibat. Jadi untuk organisasi sendiri ini juga bukan hanya struktur organisasi, tapi orang-orang di dalamnya juga terlibat ya, di mana orang-orang terlibat itu juga ada peran masing-masing. Misal aja orang tersebut diminta untuk selalu monitoring getaran yang ditimbulkan oleh gunung api, ya. Itu merupakan personel yang ditugaskan. Dan personel itu pasti di suatu pos ya, posko kita namakan. Pos koordinasi ya, di mana di sana ada peralatannya lengkap. Kalau memang untuk gempa pasti ada seismografnya. Kalau di gerdu pandang dekatnya itu terdapat juga teropong untuk melihat di mana kalau Merapi misal aja panas misal aja seperti itu ya. Jadi memang harus ada ya. Dan selain itu juga si organisasi tersebut juga punya dana maupun ekstern, internal maupun eksternal ya. Dimana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah pasti ada anggaran untuk itu dipakai saat pra bencana dan pasca. Termasuk logistik ya, logistik ini termasuk makanan, air dan sebagainya. Dan juga di sini untuk pra bencana ini biar, tapi tidak harus ya, tidak selalu. Halo? Halo, Pak. Ini koneksinya agak terganggu mungkin ya. Tunggu sebentar. Ya, aku ya punya. Sorry, kepotong lagi nih koneksinya. Betul. Saya ulangi lagi ya itu. Iya, Pak. Merepotkan ini. Tidak apa-apa. Merepotkan. Saya kepotongnya Gri. Iya, Pak. Tadi masih di diagram yang putih tadi itu, Pak. Masih diagram lagi ya. Iya, Pak. Semoga tidak ada lagi. Saya ulangi lagi ini, tidak apa-apa ya. Oke.
Ini di pra bencana ini saya cerita bahwa bencana itu bisa juga alam, juga bisa juga manusia, tapi kebanyakan alam, ya. Jadi di sini ada satu organisasi yang memang harus mengkoordinir ya dari pusat terjun langsung ya, ataupun pemerintah daerah tidak akan terjun langsung bupatinya atau wali kotanya, enggak. Pasti dia mempunyai suatu divisi khusus ya, divisi khusus untuk bencana ya. Apakah masih terdengar ya, masih terlihat ya? Saya Masih. potong lagi, masih ya, oke. Baik. Ini akan berperan sekali ya saat pra, terus saat bencana maupun mitigasi ya, pasca. Jadi organisasi ini pasti punya dana khusus ya, yang kan oleh pemerintah daerah, di mana dia punya dana intern dan juga ekstern. Ekstern di sini stakeholder ya. Misal aja di organisasi ini PMI, dia punya kerjasama dengan Unilever misal aja, ya. Di mana Unilever itu sebagai stakeholder membantu dana maupun logistik, ya. Misal aja logistik Unilever itu obat-obatan, perlengkapan mandi misal aja, itu contoh aja ya. Dan organisasi ini pasti personel-personel juga sudah terlatih. Personelnya itu pasti punya tugas masing-masing ya. Dan tugas itu antara lain ya. Terus juga mengamati ya, misal aja di Merapi. Merapi itu kan selain dia mengeluarkan awan panas juga getaran. Maka di personel ini juga punya namanya posko ya, pos koordinasi. Posko ini fungsinya untuk selalu memberi informasi ke organisasi pusatnya, pemerintah daerah maupun ke perusahaannya. Ya, posko ini bisa satu ya, tidak harus satu. Jadi posko ini bisa modelnya saling menginformasikan. Ya, posko ini juga merupakan tempat di mana ahli di sana ada, ya ahli gunung api misal aja, ahli kegempaan, ya itu pasti ada semua di sana. Dan juga untuk pra bencana ini, apakah masih terdengar? Masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, oke. Masih, Pak. Saya khawatirnya kalau lost gitu lagi, saya nggak tahu. Oke. Jadi, kadang-kala di suatu lokasi area di mana terjadi rawan gempa ya, rawan itu berarti sering ya, lebih dari satu. Maka lokasi tersebut akan dipasang suatu alat ya, namanya peringatan dini, early warning. Ini kayak tradisional ya, Anda kenal ya, di suatu desa di mana desa satu dapat informasi ada bencana banjir, maka banjir itu informasinya sampai ke desa kedua dengan kentongan. Itu yang tradisional. Tapi yang lebih canggih bisa juga memanfaatkan satelit. Seperti halnya di Aceh tsunami, ya. Itu perang. Sedangkan saat bencana, nah ini selain posko itu kita juga person-person yang ada di posko ya, baik organisasi juga kadang turun tangan juga untuk meminimalkan ya kerugian baik material jiwa. Ya, jadi harus memberikan suatu solusi bagaimana kalau memang daerah rawan ya, kalau tidak ada tempat untuk dipindah ya, terpaksa kita menghadapinya ya. Tapi kalau ada suatu lokasi yang betul-betul
bebas tanpa ditawarkan masyarakat sekitar dan bersedia, maka bisa terjadi semacam transmigrasi betul desa. Ya, mungkin Anda dengar, tapi betul desa itu berarti satu desa langsung pindah ke lokasi yang bebas bencana, ya. Ini contoh aja, contoh ya. Dan berikutnya adalah pasca. Pasca ini lebih ditujukan kepada mereka-mereka yang kehilangan material maupun anggota keluarga. Ini di sini istilahnya trauma healing ya. Jadi ini biasanya kalau di universitas perguruan tinggi mengirimkan mahasiswa-mahasiswa program studi psikologi terutama ya, di mana dia akan membantu ya penduduk atau bahkan prodi kedokteran ya atau fakultas kedokteran mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang masih belum lulus ya untuk ke sana ya, kayak magang gitu ya di posko tersebut untuk membantu ya kesehatan si pengungsi, penduduk pengungsi maupun anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, contohnya aja waktu dulu di Jogja gempa itu, Unika juga melibatkan beberapa mahasiswa psikologi dan juga dosennya. Kita pernah lihat di sana mereka mengajarkan ataupun menghibur ya anak-anak di sana dengan bermain-bermain, juga mengumpulkan barang-barang mainan dari Semarang dibawa ke Jogja di sana untuk diberikan kepada anak-anak kecil gitu ya. Sementara ataupun menghilangkan atau sementara waktu trauma itu, terutama anak-anak kecil yang kehilangan orang tua itu nanti kasihan sekali. Ya ini contoh aja. Baik, saya lanjut. Satu bagan ya, ya sekedar apa ya siklus. Tapi ini siklus ini yang lengkap ya, ini yang ideal ya. Tapi kadang-kalanya ya, ini tergantung dari pemerintah daerah bagaimana dia menyusun atau memetakan kasih lokasi daerahnya yang rawan bencana ya. Bisa juga suatu daerah memang setelah dipetakan dan dia satu divisi khusus dan lengkap seperti yang ada di gambar ini dari pra dan pasca ya. Di sini yang pra bencana kita lihat di sini ada kesiapsiagaan, mitigasi, pencegahan. Kalau memang anggap aja banjir ya, banjir itu kita telusuri ternyata banjir itu karena bentar ya. Sorry tadi ada tukang atau paket, sorry ganggu. Jadi yang kita di sini tanggap pemulihan rekonstruksi ya. Ini saya di rumah posisinya. Baik, saya lanjut lagi. Apakah masih terlihat dan terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih oke. Ini merupakan keterangan ya, pra bencana. Di sini tadi kita sudah meringkas dari beberapa hal, tapi sekarang ini kita jabarkan di mana suatu pemerintah daerah ya, itu kalau pra bencana dia akan diberi otoritas oleh atasnya pemerintah untuk meminimalkan ya korban baik material dan imaterial. Ini adalah ringkas ya kalau pra bencana. Hal ini juga dipelajari dalam pra bencana ini
terutama ada stakeholder, ya. Ini ada keragamaan, partisipasi dan keterlibatan, mekanisme koordinasi, mekanisme komunikasi. Jadi ini merupakan stakeholder ini yang sudah dikomunikasikan sebelumnya ataupun dibuat semacam perjanjian, ya, di mana stakeholder ini memang betul-betul berperan, ya, tidak hanya semacam organisasi yang, tapi dia turut serta, ya. Nah, di sini juga terlibat selain tadi stakeholder, ya. Ini tadi stakeholder termasuk ada pendanaan juga, ya. Kegiatannya apa? Terus penyiapan logistik, ya, tanggap darurat, sistem instansi yang bertanggung jawab, SDM pasti, peringatan diri, ya. Ini kalau memang di lokasi ada, ya. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin lewat, ya, telepon seluler juga termasuk, ya, mana si posko pertama menginstruksikan ke posko berikutnya ataupun di suatu lokasi dengan kontak, ya, atau pengetahuan asli, ya. Ini biasanya kalau suatu sudah pernah terjadi bencana ini lebih masyarakatnya lebih apa ya, bisa menerima, ya, kalau kita memberi edukasi tambahan atau edukasi itu dia sudah tahu, oh, tempat mereka tinggal itu seperti ini kondisi topografinya, sehingga ini, ya. Terus kegiatan mitigasi bencana, ya, ini kebijakan dan institusi dan sebagainya. Saat bencana, ya, ini juga sama, suatu kepala daerah atau suatu wilayah diberi otoritas oleh pemerintah di wilayah tersebut, di mana mereka diberi tanggung jawab yaitu untuk tanggap darurat. Waktunya sangat cepat, sasaran juga cepat, ya. Juga tersedianya personel maupun logistiknya juga tepat, ya. Ini juga sama, tujuannya juga meminimalkan korban baik material maupun imaterial, ya. Yang dipelajari di sini ada kewenangan, ini pasti, ya, koordinasi, kuncinya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, non pemerintah, ya. Yang B adalah peran dan kualifikasi. Jadi organisasinya juga harus betul-betul qualified, ya, di mana memang harus termasuk pengungsian itu bagaimana mengorganisasi dan sebagainya. Dan sistem dan mobilisasi logistik. Setelah ada di tempat pengungsian, apa yang dilakukan itu harus cepat karena berkaitan dengan nyawa, ya. Atau relawan ini juga sih, sehingga si pengungsi merasa nyaman, ya, biarpun dia sebenarnya merupakan korban, ya. Jadi di pengungsian itu nyaman karena ada beberapa tenaga relawan yang siap sedia. Terus kecukupan koordinasi ini sudah pasti, ya, ini berkaitan dengan personil. Terus partisipasi organisasi kelembagaan diharapkan partisipasi. Terus pasca, ini juga sama suatu wilayah dan pengungsian. Jadi ini kalau tadi tujuannya masih meminimalkan resiko, ya, baik material imaterial, kalau yang pasca ini sudah mempelajari apa yang akan diupayakan setelah terjadinya, mengubah tata lagi, ubah atau memberikan santunan ataupun bantuan untuk membangun rumah ataupun memperbaiki lingkungan. Nah, ini adalah posisi. Ada beberapa hal, yaitu pertama penanganan pengungsi, di mana pengungsi itu sudah mulai kembali ke lokasi, dan lokasi itu mestinya sebelum pengungsi kembali dibangun kembali, ya secara gotong royong maupun menggunakan dana, ya,
sehingga si pengungsi itu kalau kembali ke tempatnya tidak apa ya, berantakan dan sebagainya, tapi semuanya bisa ditata sedemikian rupa. Atau livelihood recovery, pemulihan masa depan. Jadi tadi ya semacam trauma healing itu terus dilakukan ya, sehingga betul-betul si pengungsi korban itu tidak apa ya trauma ya. Pembangunan infrastruktur tadi saya jelaskan juga, pembangunan rumah-rumah dari dana yang sudah ada, konseling ini trauma ya. Ini juga perlu konseling dari terutama untuk psikologi ya, orang-orang psikologi untuk trauma. Dan kita juga memikirkan tindakan kalau terjadi lagi ya. Bisa satu lokasi memang sekali kejadian dan mungkin terulang lagi puluhan tahun lagi. Bisa juga satu lokasi kejadian tiap tahun ya, atau per 5 tahun terjadi ya. Organisasi kelembagaan, stakeholder yang terlibat ini tindakan yang preventif ke depan ini contohnya seperti ini. Jadi anggap aja tsunami ya. Tsunami itu bisa juga terjadi selama 10 tahun gitu ya, dekade. Jadi 10 tahun kemudian terjadi kembali. Itu terulang itu memang semacam, karena ini berkaitan kalau tsunami, gempa itu terkait dengan lempeng ya, pergerakan lempeng, sehingga si gempa ataupun tsunami itu akan terulang ya, terulang kembali. Mungkin sampai di sini dulu, apakah ada yang bertanya? Masih ya? Masih ya? Masih terlihat, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini saya ngulang rangkum ya, jadi yang Anda kemarin berikan contoh ataupun Anda membahas suatu bencana, 3 ini sudah ada semua, cuma mungkin stakeholder-nya belum kelihatan ya. Mana pemerintah itu biasanya kan banyak stakeholder yang terlibat ya. Misalnya pihak rumah sakit itu juga termasuk support juga ya, perawat, dokter gitu ya, dia mensupport ke lokasi bencana ya. Kita sebagai orang pelajar, mahasiswa misalnya aja ya, sipil bisa misalnya aja kalau memang kan di suatu lokasi yang dalam posisi pasca ya, maka kita sipil kita bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur ya, membangun infrastruktur yang lebih baru dan modern misalnya aja kalau ada dana ya, ataupun kita sebagai mahasiswa teknik sipil membuatkan suatu rancangan ya, rancangan nanti kalau sudah ada dana ini ada suatu kawasan gitu ya, kawasan di mana yang dulunya mungkin kondisi topografinya seperti ini sehingga mengakibatkan longsor, sehingga sekarang dibuatkan suatu set plan ya, menata kembali posisi pemukiman sehingga tidak terletak di lereng misalnya seperti itu ya. Ini macam apa ya, stakeholder ini mungkin tidak tamat katanya semua disupport oleh satu organisasi, tapi sebenarnya dalam organisasi itu banyak sekali ragamnya ya. Seperti halnya kemarin waktu teman Anda merasakan gempa bumi di Jepang itu, dia salah sekali ya, dari anak kecil sudah dilatih ya bagaimana kalau terjadi gempa, Anda harus berbaris, terus memasuki bis sekolahnya dan terus dibawa ke suatu aman ya. Ataupun kalau gedung yang bertingkat di Jepang itu terjadi gempa, orang-orangnya saya tahu bahwa dia harus berlindung di suatu benda yang betul-betul bisa melindungi, di bawah meja misalnya ya, ataupun dia harus lari tidak di lift tapi di
tangga dan misalnya seperti itu. Ya, termasuk kebakaran gitu ya. Jadi semacam simulasi juga dilakukan ya untuk orang dewasa, tidak harus anak kecil. Ada bunyi sirine seperti ini harus menuju evakuasinya. Kalau Anda mungkin pernah ke atau berkunjung di daerah lereng Merapi ya, itu sekarang masih ya, karena itu ada semacam jalur ya, dibuat semacam di suatu posko itu pernah saya lihat, tidak terlalu kaku teknis gitu ya, gambar seakan-akan kayak kartun gitu ya. Itu digambarkan jalan apa. Jadi orang desa itu melihat gambar itu tahu gitu, tidak terlalu teknis gambarnya. Di mana posko pertama misal aja itu arahnya kemana, harus kemana, ya. Terus posko kedua itu di mana lokasinya. Itu semua terlihat suatu peta, ya, peta informatif bagi penduduk desa. Dan kalau Anda sampai sana di Muas Posko itu ada beberapa penunjuk tulisannya evakuasi, ya, jalur evakuasi. Itu contoh aja. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ini berkaitan dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini berkaitan dengan upaya mencegah atau mengurangi resiko timbulnya bencana. Nah, di sini ditetapkan yaitu kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana. Pembangunan di sini harus dipertimbangkan yang pertama dampak negatif dari kegiatan pembangunan dan kemudian kemungkinan yang kelak dapat menimbulkan bencana. Yang kedua, pembangunan bervisi bencana, disaster awareness, ya. Jadi kebijakan pembangunan ini dilakukan secara positif itu, kalau tadi negatifnya kan memacu ya, tapi kalau yang positifnya mencegah terjadinya bencana. Biarpun bencana itu adalah alam, tapi personnya atau kita bisa mencegahnya, ya. Misal aja kalau Merapi mengeluarkan lahar, di sana ada namanya Sabudam, ya, di mana sebelum si lahar dingin atau lahar panas itu sampai ke itu ditampung dulu di suatu dam, nama Sabudam. Itu mencegah ya, menghambat si lahar itu merusak atau memasuki lingkungan pemukiman. Itu adalah positif Sabudam itu. Tapi kalau negatif, memacu ya, memacu itu ya salah aja sudah tahu topografinya miring dan di sana hutan lindung ya, di mana lindung itu untuk menyimpan air dan menghindari banjir, tapi oleh penduduk sekitarnya ditebang ataupun dialihfungsikan. Yang dulunya pohon jati atau meranti ya, yang akarnya bisa menyimpan air dan menahan tanah, tapi ditanami sekarang ditebangi tembakau, di mana tanah di sana memang subur ya, tapi tembakau akarnya tidak akar yang panjang ataupun hanya serabut dangkal. Jadi kalau jadi intensitas hujan yang lebat, ya, longsor ataupun banjir akan terjadi. Ya, itu adalah pembangunan ataupun suatu usaha yang memacu ya tadinya. Nah, di sini sebagai dokumen untuk Undang-Undang 24 tadi ya 2007 itu dituntut adalah menganalisa secara kualitatif dan kuantitatif, ya, dokumentasikan segala sistem perencanaan bencana di suatu wilayah secara mendalam. Kenapa di sini dibutuhkan suatu dokumen itu bisa berupa naskah ya, bisa berupa foto, bisa berupa data bacaan analisa suatu alat, misal aja, ya. Dengan adanya dokumen ini, maka pemerintah pusat itu tahu ya, bagaimana
sifat daerah itu menanganinya apakah sudah maksimal atau tidak. Yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah pusat siap mendanai ya kalau terjadinya gempa sesuai dengan kebutuhan, keurgenan atau kepentingan ya penting di mana misal aja memang kalau terjadi gempa harus ataupun membutuhkan beberapa alat berat yang harus diterjunkan ke lapangan. Maka dari itu pemerintah antisipasi ya, di mana stakeholder-stakeholder yang berkaitan dengan kepemilikan alat berat bisa dikontak dan dilibatkan untuk mengevakuasi, membersihkan lahan, gitu ya. Ini contohnya. Dan kajian itu juga harus meliputi 4 komponen penting yaitu kesiapan, preparedness, tanggapan, respon, pemulihan, dan kemudian terdiri dari rekonstruksi dan rehabilitasi dan berdaya. Jadi ini
Mohon maaf. Ini kena lost connect lagi ya. Jadi ini ada pengumuman untuk minggu depan kita akan mengadakan kuis. Ya, saya akan mengadakan kuis. Bahannya berarti setelah UTS ya. Jadi tanggal 21 hari Senin. Nanti akan saya siapkan soalnya. Kemungkinan isai. Jadi soalnya isai. Soalnya jumlahnya saya belum memastikan, tapi untuk tanggal 21 itu adalah kuis. Setelah itu saya akan cek lagi ya nilainya. Kalau memang sudah bagus, ya Anda tidak perlu ikut ujian lagi, ya. Tapi kalau masih, saya kira Anda bisa ikut kembali. Itu ya pengumuman dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jelas Pak. Oke, gitu ya. Tadi maaf, tadi kepotong lagi ke apa? Koneksinya tadi saya tidak tahu, banyak gangguan hari ini. Semoga minggu depan tidak akan ada kembali. Jadi untuk minggu depan adalah acaranya kuis, tidak ada tatap muka seperti ini, dan setelah itu akan saya nilai dan saya akan siarkan, sehingga kalau memang nilainya sudah cukup, Anda tidak perlu ikut ujian lagi, cukup mengisi presensi ya. Itu yang bisa saya sharingkan untuk sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum Pak. Belum ada. Kalau ada pertanyaan monggo nanti silahkan di WA ya, mungkin kalau ada yang keliru atau tertinggal nanti, atau langsung ke Agri sebagai ketua kelasnya. Baik, kalau ada pertanyaan lebih lanjut saya akhiri kuliah hari ini. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak.